tahun 1969, Neil Armstrong berhasil menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, bersama dengan Buzz Aldrin di misi Apollo 11. Di balik euforia kesuksesan Amerika mengirim manusia ke bulan dan kembali dengan selamat ke bumi, di tahun 1974, seorang yang bernama Bill Kaysing menerbitkan buku yang menyatakan bahwa Amerika tidak pernah mengirim manusia ke bulan. Sejak saat itu, teori konspirasi terus beredar di masyarakat. Bahkan hingga detik ini, masih banyak orang yang tidak percaya dengan kebenaran dari misi Apollo 11 tersebut. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering menjadi argumen untuk menentang kebenaran dari perjalanan ke bulan tersebut, beserta fakta-faktanya. Pertanyaan yang pertama, jika tahun 1969 manusia sudah pernah ke bulan, kenapa tidak ada lagi orang yang pergi ke bulan setelah saat itu? Faktanya, setelah Apollo 11, masih ada banyak misi serupa yang berhasil mengirim manusia untuk menginjakan kaki di bulan, yaitu Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, dan Apollo 17. Apollo 13 tidak berhasil menginjakan kaki di bulan karena mengalami sebuah insiden. Masing-masing misi Apollo tersebut mengirimkan 2 orang untuk turun ke bulan. Sehingga secara total, sudah ada 12 astronot yang berhasil menginjakan kaki di bulan, termasuk Alan Shepard, orang Amerika pertama yang berhasil keluar angkasa di tahun 1961. Ia berhasil menginjakan kaki di bulan di dalam misi Apollo 14, 2 tahun setelah keberhasilan Neil Armstrong. Namun setelah Apollo 17, Amerika sudah tidak mengirim orang lagi ke bulan karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Pertanyaan kedua, mengenai radiasi sabuk Van Allen. Menurut penelitian NASA, radiasi yang dialami oleh para astronot untuk melewati sabuk Van Allen hanya sebesar 1 rem. Sedangkan, untuk mengalami rasa sakit, dibutuhkan paling tidak 100-200 rem. Dan untuk meninggal, dibutuhkan dosis sebesar 300 rem. Jadi, radiasi yang dialami oleh para astronot tersebut bisa dibilang masih dalam tingkat aman. Pertanyaan ketiga, tidak ada bintang dalam foto pendaratan di bulan tersebut, padahal seharusnya di luar angkasa penuh dengan bintang. Faktanya, karena para astronot tidak terbang ke bulan untuk mengambil foto bintang, maka kamera disetel dengan exposure rendah untuk menghindari gambar yang overexpose. Selain itu, karena permukaan bulan mengandung silika yang dapat memantulkan cahaya, maka kamera memang harus disetel sedemikian rupa agar dapat mendapatkan foto permukaan bulan yang jelas. Pertanyaan yang keempat, mengenai jejak kaki Buzz Aldrin. Jejak kaki tersebut begitu sempurna, seakan-akan permukaan bulan memiliki debu tanah yang bercampur dengan air. Apabila permukaan bulan kering, bagaimana mungkin jejak itu terbentuk begitu sempurna? Apalagi gravitasi bulan hanya 1/6 gravitasi bumi. Faktanya, debu bulan terdiri dari partikel-partikel yang terbentuk dari tabrakan-tabrakan antara asteroid dan mikrometeorit. Setiap partikel membentuk debu yang memiliki permukaan kasar dan bergerigi. Hal ini yang menyebabkan jejak kaki dapat terbentuk dengan baik tanpa air. Lagi pula, sebagian besar permukaan bulan terdiri dari silika, materi unik yang dapat lengket satu sama lainnya dan membentuk rantai molekular yang panjang. Di bumi, jejak seperti itu tidak dapat tercipta karena adanya proses oksidasi, di mana oksigen akan segera mengisi serpihan rantai molekular. Mengenai berat dan gravitasi, memang betul, berat di bulan hanya akan menjadi 1/6 berat di bumi. Tetapi, massa akan selalu sama baik di bumi, bulan, maupun di seluruh jagat raya. Pertanyaan kelima, mengenai bendera yang berkibar. Apabila tidak ada angin di bulan, mengapa di foto tersebut benderanya terlihat seperti berkibar? Faktanya, NASA telah memikirkan hal tersebut. Mereka menginginkan sebuah foto yang heroik dengan bendera Amerika yang terlihat dengan jelas. Sehingga mereka memasang sebuah pipa horizontal kecil di atas tiang. Hal ini menyebabkan tiang bendera tersebut berbentuk huruf L terbalik. Hasilnya, bendera yang tertahan oleh pipa horizontal dan kerutan pada bendera menciptakan efek berkibar. Bisa dilihat, foto pertama menunjukkan tangan Aldrin yang sedang memberi hormat kepada bendera Amerika. Ujung jarinya terlihat menyembul sedikit di depan helmnya. Sedangkan pada foto kedua, tangannya sudah diturunkan. Sembulan di depan helmnya sudah tidak terlihat. Tetapi, posisi bendera dan kerutannya tetap sama. Itu artinya bendera tersebut tidak berkibar. Pertanyaan keenam, foto dari misi Apollo 11 tersebut menunjukkan sebuah batu dengan huruf C di atasnya. Apakah huruf tersebut adalah simbol nama sebuah studio? Faktanya, huruf C tersebut adalah akibat dari sehelai rambut yang tersangkut di kertas ketika foto tersebut diproses. Foto sama yang diproses berikutnya tidak menunjukkan huruf C tersebut. Pertanyaan ketujuh, mengapa pada saat pendaratan dan keberangkatan tidak ada kawah yang tercipta di bulan? Padahal seharusnya lunar lander tersebut mengeluarkan tenaga hingga 10.000 pon. Bukankah tenaga sebesar itu akan cukup untuk membuat sebuah lubang seperti helikopter yang mendarat di padang pasir?
Faktanya, hal tersebut terjadi karena aktivitas lunar lander kebanyakan terjadi sebelum pendaratan di bulan. Ribuan kaki di atas permukaan bulan, lunar lander mulai mengurangi kekuatan semburannya hingga hanya tinggal 3.000 pon. Kekuatannya pun dikurangi lagi ketika tinggal beberapa kaki di atas permukaan bulan. Sehingga kawah tidak mungkin terbentuk di atas permukaan bulan. Lagi pula, permukaan bulan bukan hanya terdiri dari debu saja, melainkan materi-materi keras yang disebut lunar regolith. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang paling sering digunakan untuk meragukan pendaratan di bulan. Apakah kalian masih meragukan kebenaran pendaratan di bulan?